Sebenarnya, aku ini tidak pernah berpikir untuk bisa melakukan suatu pekerjaan sedemikian rupa itu, dengan sosok wanita yang sudah berumur. Akan tetapi, apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu sudah dimakan olehku. Begini ceritanya, namaku Seno, dan umurku 30 tahun. Aku memiliki tinggi 170 cm, badanku tegap, rambutku lurus, dengan paras. Lumayan ganteng. Aku tinggal di sebuah rumah kos-kosan, yang letaknya berdempetan. Ada tetanggaku bernama Bulana, yang umurnya sekitar 40 tahunan. Anaknya sudah 2, sedangkan suaminya, bekerja sebagai karyawan di perusahaan di bidang kontraktor. Dalam kesehariannya, Bulana ini selalu memakai pakaian yang sopan, dengan panjang sampai ke lengannya. Namun, bisa dibilang aku melihatnya begitu sempurna. Untuk seorang wanita yang sudah berumah tangga, dan juga berumur seperti dirinya. Dan yang pasti, aku sangatlah hormat dan segan pada beliau. Waktu itu, aku agak siangan untuk berangkat ke tempat kerjaku. Mas Topan, terdengar Bulana memanggilku dari sebelah rumahku. Karena aku yang saat itu masih malas-malasan hari itu, jadinya, aku putuskan untuk tidur-tiduran saja di ruanganku. Mas Topan, Mas, Ibu mau minta tolong bisa, ucap Bulana dari luar. Sebenarnya, aku sudah mendengarnya dengan jelas, akan tetapi, rasanya badanku lagi malas untuk beranjak dari tempat pembaringanku. Mungkin, karena aku yang dipanggil berkali-kali oleh Bulana, dan aku tidak segera keluar, maka Bulana perlahan membuka pintu ruang aku, dan masuk dengan pelan-pelan untuk mencariku. Dan seketika itu juga, aku pura-pura menutup kedua mataku, seolah masih pulas. Saat itu, beliau berusaha mencariku, dan akhirnya, ia melihat aku yang sedang nyenyak. Spontan, dia merasa kaget saat melihat sesuatu dariku. Ya mungkin, karena kebiasaanku saat aku beristirahat tidak pernah ada baju, dan hanya pakai intinya saja. Dan pagi itu, sebenarnya, sesuatu dariku itu sedang bergejolak dengan hebatnya. Karena juga, pria pasti tahu apa yang bergejolak ketika pagi hari, saat bangun tidur. Dan seketika itu, beliau langsung balik kanan untuk melangkah dan menjauh dari ruang aku. Dan aku pun mencoba memantaunya dari sudut mataku yang kupicingkan. Oh, ternyata dia sudah tidak ada, gumamku dalam hati. Namun, kira-kira tak lama kemudian, beliau balik lagi, dan masih mengendap-endap memantau ke ruanganku lagi. Sambil tersenyum penuh arti. Cukup lama beliau memperhatikanku yang sedang terlihat nyenyak olehnya. Dan setelah itu, Bulana langsung balik ke rumahnya. Dan pada keesokan paginya lagi. Pagi itu, setelah semua orang sudah pergi, dan sibuk dengan aktivitas masing-masing, rumahnya terlihat begitu sepi. Samar-samar aku mendengar sepertinya ada yang sedang mencuci pakaian. Dan aku pun segera memantaunya dari sebelah. Oh ternyata, itu adalah Bulana yang sedang mencuci pakaian. Akan tetapi, beliau tetap mengenakan daster terusan panjang yang terlihat begitu sopan. Karena dasternya yang panjang, maka dasternya itu pun basah sampai ke atas bagian kaki. Sehingga, Bulana langsung bangkit, dan mengangkat dasternya itu. Dan yang membuat jantungku berdebar hebat ialah, ia serta-merta lalu mencopot yang intinya itu, untuk sekalian dicuci. Dan otomatis saja, waktu itu, aku juga dapat melihat dengan jelas, sesuatu panorama pemandangan alam savana yang begitu indah di depan mataku. Dan rasanya, ingin sekali aku untuk bisa memiliki harta benda abadi miliknya itu. Lalu aku pun langsung memutar otak,
dan rasanya, aku ingin mencicipi sate siput tersebut. Maaf Bulana, kemarin, ibu ada perlu sama saya ya, tanyaku. Pertanyaan itu sempat mengagetkan Bulana. Dan beliau pun, sontak saja, langsung berkemas dan merapikan dasternya, yang saat itu sudah kemana-mana. Lia Mas Seno, kemarin itu, ibu mau minta tolong untuk pasangin lampu di kamar mandi, ucap beliau. Kalau begitu, kenapa gak sekarang aja Bu? Karena sebentar lagi saya juga mau berangkat kerja, ujarku, sambil mataku sesekali mencuri pandang terhadap daster yang tipis tersebut. Dan tentunya, aku langsung membayangkan, jika kira-kira, apa yang tersembunyi di dalam sana, dan gejolakan batinku begitu berkecamuk ketika membayangkan semua itu. Baiklah Mas, lewat sini aja, ucap beliau. Karena memang, model rumah kontrakan yang aku tempati itu, di belakangnya hanya dibatasi oleh palang kayu dan seng saja. Kemudian, aku langsung membuka kayu dan seng tersebut. Lalu, aku pun masuk ke dalam, dan Bulana ada di depan. Aku pun mengikutinya di belakang. Pikiran dan gejolakan batinku begitu bergemuruh. Andai saja aku bisa merasakan apa yang ada di depan, pasti akan indah sekali hidupku, gumamku dalam hati. Ini lampu dan tangganya Mas, hati-hati ya, Mas, tolong jangan berisik ya, karena anakku sedang tidur, kata Bulana. Lalu, aku pun langsung memasang lampu itu, dan Bulana langsung pergi untuk melanjutkan kegiatan mencucinya. Setelah selesai aku memasang lampu, aku langsung melaporkan padanya. Bu, lampunya udah siap kupasang ya, ucapku. Lalu, Bulana langsung bangkit, tapi saat itu beliau malah terpeleset dan limbung ke arahku. Dan seketika itu, dengan sigap aku menangkapnya. Dan beruntungnya aku, tanganku malah mengenai yang sedari tadi menjadi mimpiku. Rasanya hatiku semakin berdebar begitu cepat. Mas Seno, tunggu sebentar ya, Elbu bikinkan teh, ucapnya lagi, sembari bergegas. Kemudian, beliau pun melangkah ke arah dapur, dan dari belakang aku mengikutinya secara perlahan-lahan. Ketika teh sedang diaduk di dalam gelas, karena gejolakan yang tak mampu kubendung lagi, akhirnya, dengan nekat aku memberi rangkul dari arah belakang. Mas Seno, apa-apaan nih, sentak Bulana. Saya mohon maaf Bu, saya melihat ibu begitu cantik dan begitu menarik, ucapku. Tolong jangan Mas Seno, aku sudah punya suami, ucap Bulana. Namun, semua hanya sebatas kata-kata, karena beliau tidaklah berusaha menghalau semua itu. Karena aku merasa mendapatkan lampu hijau yang sudah mulai menyala, maka, aku pun langsung memulai segalanya. Dan ia pun malah membalik, lalu menghadap ke arahku. Mas Seno, ucapnya terputus, karena, langsung saja aku berusaha agar beliau tak melanjutkan kata-katanya, dan aku terus kupancingnya. Dan tidak lama kemudian, Bulana langsung merespon semua tindakan yang intensif tersebut. Apalagi, Bulana juga sudah berpengalaman dalam hal pekerjaan tersebut. Ternyata, di pagi yang indah itu, ia sudah tidak lagi memikirkan batasan dinding yang ada. Hingga sekitar setengah jam berlalu, ia berkata, Mas Seno, ibu sudah hampir sampai, ucapnya dengan nafas tersenggal. Sabar Bu, bentar lagi saya juga sudah sampai. Dan 5 menit kemudian kami pun sampai pada terminal secara bersamaan. Aroma wangi yang menjalar, membuatku ingin melanjutkan perjalanan tersebut. Namun, karena sudah mepet untuk pergi kerja, aku terpaksa menunda perjalanan itu.
Setelah hening sejenak, aku pun langsung meminta maaf ke beliau. Bu, maaf ya, saya hilaf, ucapku. Gak apa-apa kok Mas, Ibu juga yang salah, yang membuat Mas Seno malah terpancing, ucapnya. Tapi, apakah Ibu bahagia pagi ini, tanyaku. Lia Mas, aku bahagia banget, karena perjalanan yang barusan itu, terasa lebih lancar daripada perjalanan dengan suamiku, sahutnya. Ah, yang benar Bu, tanyaku lagi. Iya Mas, ucapnya sambil mencubit lenganku dengan lembut. Berarti, kapan-kapan Ibu mau lagi dong melanjutkan perjalanan itu, ucapku. Jangankan kapan-kapan Mas, kalau sekarang Mas Seno mau jalan lagi juga boleh, sahutnya. Sebenarnya Bu, saya juga ingin lagi melanjutkan perjalanan itu. Sekarang ini Bu, tapi saya harus berangkat kerja. Kapan-kapan lagi aja ya Bu, ujarku. Siap deh Mas Seno sayang, sahutnya dengan penuh makna. Kemudian, aku pun langsung pamitan untuk kembali, dan lalu bersiap-siap untuk berangkat kerja. Dan setelah rapi, kulihat Bu Lana sedang menjemur pakaian. Tapi, jelas banget, di dalam daster itu, tampak tidak ada lapisan. Karena terlihat samar oleh sinar matahari pagi yang mulai meninggi. Sebelum aku pergi berangkat kerja, aku sempatkan berpamitan kepada Bu Lana, dan dia pun tersenyum dengan manisnya, yang memiliki sejuta makna, yang hanya kami berdua yang mengerti akan makna tersebut.